Saya cek, saya sibuk tadi pagi ya menjawab pertanyaan kawan-kawan, prepare ke sini jalan tadi saya buka, ya puji Tuhan sudah profit 1%. Royal Q Champion, professional team for a money. Hai Pak Jansen. Ya, halo Pak Ari. Thank you loh udah datang ke sini. Ya, makasih banyak Pak Ari. Ya. Ini suatu kehormatan ya, akhirnya bisa hadir di podcastnya Champion Trading Community. Wah, Waduh, saya yang merasa terhormat kali Wow. Pak. Justru saya undang Bapak ini karena ada satu aplikasi yang kita mau bahas yang Bapak ngerti banget ini. Oh, oke. Ya dong, oke. kita Boleh. kita kan trading, ya Ya. kan. Trading itu ya acuannya adalah hasil kan, profit kan Oke. Pak. Right, Nah, kita udah pakai aplikasi Royal Q. Nah, oke. tapi ya memang performnya kurang pada saat marketnya bearish kan. Oke. Terus kita juga ya harus sering-sering inilah mengacu dan melihat dari chart dan sebagainya Ya, buat betul. benar-benar kita bisa scalping. Oh, Nah, tapi waktu saya ketemu aplikasi yang satu ini, Oke. ya kita buka aja ya, Ya. Mindstorm ya, Yes. aplikasi Mindstorm. Saya kaget luar biasa Pak, Hmm. spotnya bisa dua arah income-nya, Ya. naik dapat duit, turun dapat duit. Dan saya tahunya dari Pak Jansen ini. Ya. Ya, makanya saya undang nih Pak, Yes. sumbernya ya. Ya, Wah, saya harus ya. dapat informasi jelas. Saya Ya, kira ya. teman-teman di sini harus tahu semuanya gitu loh. Oke, oke. Jadi marketnya kalau lagi uptrend, Royal Q dapat duit, ini Betul. dapat duit. Ya. Kalau lagi downtrend, Royal Q diam, ini dapat duit Ini Pak. dapat duit. Nah, ini keren ini. Menarik. Ya, ini bisa jadi alat bantu atau aplikasi tambahan Ya, untuk betul. orang-orang yang lagi trading. Ya. Dia bisa pakai ini, bisa pakai Royal Q, nanti mungkin bisa pakai yang lain buat dapetin hasil trading, Hasil Pak. trading, Tapi yang betul. ini saya mau highlight di video ini karena ini menarik sekali. Oke. Ya, downtrend dapat duit. Yes. Bearish loh, Pak. Ya. Bearish. Ini siap-siap nih. Ini bulan 1 Bulan 1 ya. ke atas. Iya, benar. Itu kripto itu udah Fasenya, siklusnya, ya. fasenya tuh Betul. turun nih. Ya kan? Ini aplikasi bisa ngasilin duit, Pak. Itu gila, Wow. Pak. Pak, Mindstorm itu apa sih, Pak? Tolong Oke. jelasin ke saya, Pak. Jadi Jelasin ke teman-teman dah yang nonton. memang banyak yang kaget ya. Saya pun juga kaget sebenarnya. Oke. Karena saya mengenal langsung masuk ke dunia trading tuh dari 2019 ya, trading spot, akhirnya mengenal future. Dan pada saat saya dikenalkan oleh kawan saya, Ya. dia cerita pada saat dia bilang lagi downtrend aja cuan, saya bilang, "Oh, ini future lah." "Oh, bukan, ini trading spot." "Oke, coba saya lihat apa." Saya lihat, saya sudah sering lihat sebenarnya di Binance karena ini juga pakai Binance ya. Iya, Sering iya. melihat ada BTC down, ada DOT down. Oh, ternyata ini. Nah, akhirnya saya pelajari, saya lihat. Nah, ternyata trading spot ini dia menggunakan koin BLVT, Binance Leverage Token. Binance Leverage Leverage Token. Nah, Oke. di mana saat market uptrend ya semuanya cuan lah, ya kan. Oke. Tapi pada saat market downtrend ini luar biasanya. Dengan menggunakan alat bantu Boot Mindstorm ini kita juga bisa cuan. Jadi seperti saya sampaikan kawan-kawan, jangankan mereka, saya saja kaget dalam 1 bulan pertama saya start 27 Agustus sampai 26 September, saya bisa rekap cuannya itu 77,07%. Itu buset tuh, Pak. Itu sebulan tuh, Pak. Dalam sebulan. 77% 77%. sebulan. Sebulan. Bapak bercanda ya? Nah, mereka kaget kan? Saya Iya, juga iya. kaget gitu loh. Saya bilang, wah ini kok bisa seperti ini gitu loh. Ini Iya, saya iya. sampaikan ke kawan-kawan yang memang saat ini mengalami kegalauan kemarin ya. Iya. Ya ini jalan keluar lah. Artinya saya memberikan sebuah solusi. Yo ini ada Oke. ternyata ada sebuah solusi nih seperti ini. Ayo kita coba. Ya, Sebulan 77%. 77%. 100%-nya berapa lama Bapak capai, Pak? 100%-nya itu jadi sekarang udah saya bagi ya. Jadi saya mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 31 kalau nggak salah waktu itu 15%. Bulan September tanggal 1 sampai 30 itu 67%. Berarti Bapak rekap tiap hari begitu? Saya rekap karena Oke. gini ya, banyak kawan-kawan di luar sana juga dengan sistem trading forex terutama ya, mereka minta nih mana nih rekapnya. Sebenarnya Oke. kan kalau kripto nggak bisa. Iya, Saya iya. dengan Pak Ari Belum melakukan tentu sama. belum tentu hasilnya sama, tapi Benar. paling tidak saya berikan data-data saya pribadi. Ya, oke, Nah, jadi di gambaran lah ya. Iya, di September 67%, di Oktober kemarin saya closing itu 78%. Jadi total sudah Buset. 167% dalam waktu 2 bulan Oke. lebih sedikit. Seperti itu. Sebentar. Bulan September berapa, Pak? 15% 6 hari. Bulan September itu 15 bulan September loh. Iya. Bulan September ya. Betul. 15% 15%. Iya. dalam waktu 6 hari. 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari. 5 Dalam hari. Waktu 5 hari. 5 hari bulan September closing berarti akhir bulan itu ya. Iya, betul. 5 hari berapa? 15%. Keren ya.
Itu 5 hari, Pak. Jadi gini, saya cerita gini, Berarti Pak. sehari 3%, Pak? Ya, saya cerita, Pak Ari. Jadi, Wow, gila. saya pun juga sebelumnya sudah menggunakan robot juga. Ya, ya. Dan saya orangnya riset dulu, kawan saya informasikan, saya riset gitu kan. Iya. Jadi sebelumnya saya riset, ya oke, saya menarik karena dulu saya trading manual, saya tidur ya nggak profit. Ternyata dengan alat bantu aplikasi, tidur, kita aktivitas, kasih profit. Wah ini menarik nih. Tapi ternyata boot itu dalam fase tertentu lagi kondisi downtrend ya kita floating. Ya. Ya nggak masalah sebenarnya floating, tapi kan kita berharap bagaimana konsisten. Nah akhirnya saya mengenal boot Maelstrom ini, saya langsung melakukan riset berjalan bersama-sama. Dalam waktu 7 hari boot yang, nah kerennya ini boot yang lama ini saya buka akun baru malah, karena saya yakin gitu kan, baru dengan Maelstrom. Akhirnya jalan bersama-sama. Boot lama ini Royal Q dong, Pak? Saya nyebut inisial aja ya, RQ. Oke. Gitu kan. Ya udahlah, masih Royal Q lah, Pak. Saya mah nggak tutup-tutupin, Pak. Buka ini aja saya. Berjalan dalam 7 hari di boot RQ saya profitnya $11. Modal berapa? Ini $600. $600. Sama-sama $600. Oke, berarti 2 boot ini Bapak comparing ya? Iya, bandingkan saya bandingkan. Sama-sama modal 600 nih. 600, iya. Oke. Betul. Lalu di Maelstrom saya nggak buka-buka, begitu berjalan saya cek di hari ke-7 $122. Tadi yang RQ berapa, Pak? $11. Ini $11. Modal 600. Modal sama 600. Yang satu lagi 600, hasil $122. 122. Iya. Jauh banget, Pak. Nah, kita trading inginkan cuan dong. Iya, ya, iya, betul. Makanya di situ saya lihat, oh ternyata aplikasi ini kondisi lagi kemarin kondisi lagi cenderung downtrend ya, bearish. Oh saya ini bagus dan saya akhirnya beralih menggunakan boot Maelstrom. Seperti itu. Ya inilah menariknya gitu Pak. Ya. Jadi saya waktu tahu ini dari Pak Jansen itu pun saya sebelumnya nggak kenal Bapak ya. Ya. Nah jadi waktu saya tahu saya pelajari, loh kok ada ya gitu ya. Yang setahu saya yang namanya make money dari uptrend downtrend itu future Pak. Betul, future. Kayak gitu. Ya kalau di kripto ya. Nah kalau forex kan memang uptrend downtrend ya dapat kan. Betul. Nah jadi saya lihat ya harusnya future nih. Ternyata bukan di spot. Nah waktu saya cari tahu, loh kok ada gitu model-model begini. Gitu. Itu saya jadi penasaran. Nah makanya saya tanya. Terus Bapak jelasin ke saya yang tadi ini begini nih. Ya sebulan bisa bulan sebentar. Tadi bulan September berapa Pak? 15%, 5 hari. 15%. Oktobernya 67%. Rekap nih Pak. Rekap. 67%. 67%. September. Di Oktober 78%. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Oke, sebentar. Oktober 78%. 78%. Satu bulan itu Pak? Satu bulan. Septembernya 15%. 5 hari ya? Agustus ya? Oh mulai Agustus. Oke. Agustus 15%. Ya. 6 hari berarti? 5 hari ya? 5 hari. 5 hari bulan Agustus ya? Bulan Agustus. Tadi berapa? 15%? Iya. Oke. September full nih, sebulan? Sebulan, tanggal 1 sampai tanggal 30, 67%. 67? Iya. Terus? Lalu Oktober tanggal 1 sampai 31, 78%. Total 167%. Gila. Bapak udah BEP dong Pak? Ya. Sudah. Bahkan berarti sekarang lagi jalan profit dong Pak? Tadi saya cek, saya sibuk tadi pagi ya menjawab pertanyaan kawan-kawan, prepare ke sini jalan tadi saya buka, ya puji Tuhan sudah profit 1%. Waduh. Tadi jam berapa itu Pak? Selanjutnya bonus ya, jadi kurang lebih ini mungkin sekitar 13-14 jam dia udah kasih 1%, selanjutnya udah bonus. Saya cek punya saya dulu. Nah, coba saya penasaran. Kan saya udah main yang nilai, iya ya. Nilai lumayan lah ya Pak ya. Coba saya cek punya saya nih Pak. Hari ini real nih teman-teman ya. Ini bukan settingan ya. Ini real bener-bener nih. Saya waktu tahu ini saya juga sangat kaget dan saya cukup surprise dengan hasilnya sih ya. Makanya aplikasi ini kalau teman-teman mau trading menurut saya ini boleh banget. Saya juga udah bikin video-video di YouTube channel pribadi saya Arianto Hong Channel. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Ya dan hasil saya 0,89%. 0,89%. Ini baru jam berapa ya? Baru jam 3 sore. 0,89. Masih ada 8 jam. Sampai malam ya? Sampai dia closing ya? Iya, jam 11 malam waktu Jakarta. Selama saya ikutin teman-teman, kurang lebih, saya berapa lama ya? Tanggal 24 Pak saya trading. 24, iya. Saya lihat ya, trial billingnya ya. Tanggalnya, saya trade-nya mulai tanggal 24. Ya benar. Yeah. Tanggal 24 sampai dengan tanggal 3 teman-teman, saya itu nggak pernah di bawah 1%. Yes. Luar biasa.
Ini aplikasi luar biasa, Pak. Beneran. Nah, dan saya selalu bilang sama teman-teman yang pakai aplikasi ini, saya bilang kalau sudah achieve 1% itu udah capai target. Lebih dari itu bonus, Pak. Betul. Karena memang ini juga psikologis kita sebagai seorang trader ya. Ada indikator fear and greed. Ya kan, ada ketakutan dan keserakahan. Nah, dengan alat bantu ini kita terlepas dari ketakutan, terlepas dari keserakahan. Kenapa? Karena semua sudah algoritma dari Maestrom ini atau bot ini sudah mengaturnya. Jadi makanya saya pikir dengan 1% udah sangat cukup ya. Sebulan 30% Pak, mau cari di mana? Iya Pak, saya cuma duduk edukasi kawan-kawan, cerita-cerita, cuan ya, luar biasa. Pak, kan gini, oke lah aplikasinya. Oke, sementara kita ambil kesimpulan ini bagus banget nih. Saya kemarin bahkan ngobrol dengan teman-teman, saya bilang kalau aplikasi begini dari kelebihan kekurangannya, kita bicara kelebihan, saya bilang kamu kasih nilai berapa? Dia bilang 9 dari 10, Pak. Itu tinggi banget menurut saya, Pak, ya kan? Tapi oke, nggak apa-apa. Apa yang saya mau tanya begini sekarang, ini aplikasi kan tadi Bapak sempat sebutin namanya BLVT. Ya, BLVT itu kan panjangannya kan Binance Leverage Token. Nah, ada nama Binance ya? Berarti ini produknya Binance, Pak? Ya, jadi koinnya ini produknya Binance. Kalau tidak salah saya pernah baca itu dikeluarkan di tahun 2019. Nah, Binance yang keluarin? Binance yang keluarkan berupa token. Jadi dia mengikut dari koin-koin yang ada di Binance yang memang fundamentalnya kuat. Jadi dia berarti pilih koin utamanya dong ya? Koin utama. Dia pilih 20 koin yang fundamentalnya kuat, lalu dibuatlah tokennya, misalkan BTC. Dibuat token BTC up dan BTC down. Jadi dia alurnya tetap mengikuti koin utama. Seperti itu. Tapi dia bukan bagian dari koin utama kan? Bukan. Dia karena ini produk Binance kan, Pak? Produknya Binance. Yang dari namanya itu udah Binance Leverage Token. Artinya ini produk Binance. Leverage itu kan daya ungkit. Daya ungkit. Berarti dia akan berapa kali nilainya lebih tinggi dari utama dong? Ini menarik ya. Ini menarik karena kalau kita bicara leverage, semua orang pasti menyambungkan dengan margin call. Iya kan. Nah, tapi leverage di sini jadi sudah diatur oleh Binance sedemikian rupa, dia hanya ditetapkan 1,24 sampai dengan 2,4 kalau tidak salah. Nah, jadi dan itu pun fleksibel, diatur oleh Binance otomatis. Kalau nanti dibuka di Binance dilihat dia berubah-berubah. Itu fungsinya untuk supaya tidak terjadi margin call itu. Itulah disiasati oleh Binance sehingga kita itu tidak mengalami margin call. Karena pantesan saya baca dia ada tulisannya tanpa resiko likuidasi, Pak. Betul. Berarti tanpa resiko kehilangan modal. Betul. Walaupun ada biaya tambahan dengan disebut dengan biaya manajemen 0,01%. Ya, tapi itu kecil lah. Ya itu kecil lah, Pak. Kalau cuannya gede ya nggak dilihat, Pak. Benar. Jadi memang ini produk Binance ya. Produk Binance. Confirm ini, Pak ya, produk Binance confirm produk Binance. Yang saya tahu leverage token selain Binance ada di FTX, exchanger FTX. Bahkan di toko kripto juga ada. Tapi kan kalau toko kripto itu kan bagian dari Binance sebenarnya. Bagian dari Binance, betul. Ya kan, anak usahanya lah kita bilang ya. Betul. Oke. BLVT ini menarik. Ini kalau misalkan teman-teman mau cari tahu tentang BLVT ya lihat di Google lah, banyak betul. Ya. Ketik aja Binance Leverage Token di Google, nanti teman-teman akan dapatin banyak informasi seputar Binance Leverage Token. Nah, terus gini, kalau orang mau trading Binance Leverage Token nih, Pak. Misalkan tanpa menggunakan aplikasi bisa nggak sih? Bisa ya? Langsung di Binance ya bisa. Langsung di Binance bisa. Berarti memang ada di Binance, tinggal searching aja ya. Binance. Tinggal kita buka misalkan di perdagangan atau di trade, kita di cek. Market ya. Market. Bisa di market, lalu kita cari misalkan BTC up, BTC UP gitu kan. Nah, nanti tinggal diklik. Cuma kalau untuk awal, karena ini kan ada resiko, semua ada resiko, tapi harus ada edukasi dari Binance, maka ada istilahnya itu kita harus menjawab kuisnya dulu. Nah, kuisnya ini sebenarnya hanya sarana edukasi. BLVT itu apa, terus resikonya seperti apa. Nah, itu jadi kita harus ikutin kuisnya. Ikuti kuisnya, setelah selesai. Kalau salah isi bagaimana, Pak? Nah, karena dia sarana edukasi, jadi ibaratnya kita dites dulu ya, sepengetahuan kita, tapi kalau salah nanti form berikutnya akan diberikan jawabannya. Nah, kita ikuti jawabannya, saran saya paling tidak di screenshot. Jadi teman-teman tahu bisa baca nanti ya. Bisa baca lagi berulang kali untuk paham, karena gini, masih banyak salah persepsi tentang BLVT, tentang leverage token. Seperti itu. Padahal saya yang sudah menjalani 2 bulan lebih, ya sangat safety ya, sangat aman. Kenapa? Karena ya tidak ada resiko likuidasi. Seperti itu.
Oke. Dan Ya mungkin ini menariknya- kurang ini ya. Karena produknya ini juga masih baru, Masih terus baru, jarang betul. yang pakai. Jarang yang pakai. Jadinya tidak terekspos Ya, gitu. betul. Dan pengetahuan tentang produknya sendiri orang nggak ngerti. Yang Ya, orang betul. tahu tuh cuma koin utama, Pak. Ya, BTC, benar. XRP, ETH dan sebagainya. Ya, betul. Itu aja yang orang tahu. Tapi ketika muncul up down ini kan ini apa lagi gitu kan? Ya. Saya aja kaget kok ada koin-koin begini. Saya pikir itu koin, ternyata token. Token, ya. Dari namanya Binance Leverage Leverage Token. Token. Berarti ini Ya. token nih sebenarnya ini. Betul. Oke. Tapi dia punya chart itu bagaimana, Pak? Ya, jadi dia misalkan BTC ya, BTC up dan BTC down, dia punya harga sendiri, dia punya chart sendiri. Berarti dia tidak terafiliasi banget dari sisi harga Tidak, dengan BTC-nya. tidak. Dia punya harga sendiri, dia punya chart sendiri. Berdiri tapi sendiri dong, Pak? Berdiri sendiri mengikuti dari koin utama. Oke, berarti ibaratnya gini, kalau kita misalkan nih, kalau saya beli nih BTC, BTC up, BTC down, itu berarti saya beli 3 koin, Pak. Oke. Bener ya? Ya, di Maestrom ini tidak perlu kita beli 3 koin, ya cukup Oke. BTC up sama BTC down-nya. Gitu. Nah, Oh. ini dia mengikuti BTC koin utama. BTC naik, BTC up naik, BTC down turun. BTC turun koin utama, BTC up turun, BTC down naik. Di sini kita cuan. Makanya dia mau naik turun, kita cuan. Every day is cuan. Sebentar. Belum ngerti nih, Pak. Belum ngerti oke, ya. oke. BTC nih. Oke. Ini koin utamanya. Ini kita bisa BTC aja Oke, dulu lah. Karena iya. kan koinnya ada 20 Bapak bilang tadi. Iya, betul. Kita bisa BTC dulu ya. BTC nih. Ya kan? Terus ini ada up dan down. Down. BTC up dan BTC down. Iya. Ini kan tidak terhubung kan sebenarnya kan? Betul. Harga sendiri-sendiri, Pak. Harga sendiri-sendiri. Even BTC up dan down sendiri pun juga berdiri sendiri-sendiri Berdiri kan? sendiri-sendiri. Oke. Sekarang BTC kalau naik berarti Iya. up-nya naik. Up-nya naik, Down-nya down-nya turun. turun. Iya. Berarti down-nya nanti itu dia secara candle warna merah dong, Pak. Warna merah, betul. Oke, karena dia terbalik kan? Iya. Oke, berarti ini naik, down-nya turun, Down-nya up-nya turun, naik. up-nya naik. Berarti antara up dengan BTC utama itu dia punya chart sama. Iya, sama. Oke. Berarti nanti kalau terjadi keadaan di mana BTC naik, berarti BTC up kita dapat duit dong. Betul. BTC Di situ down-nya floating. Iya. Oke, BTC down-nya floating nih. Iya. Kalau BTC-nya balik arah, Ya. turun, Turun, maka BTC up-nya turun. turun. Ya. Baru mulai floating kita. Mulai floating. BTC down-nya Cuan. naik. Naik. Oh. Iya ya, up down dia dapat duit. Ini menarik ya. Jadi kalau kita sebagai trader kan harus bisa mengantisipasi bagaimana saat market Bearish. trend, bearish atau bullish. Nah, gitu Ya. kan. Tapi kalau dengan BLVT ini, koin ini, token ini, ya dia mau naik, dia mau turun, ya kita tetap bisa mencetak cuan. Yang penting adalah pada saat kita trading baik manual ataupun kita menggunakan alat bantu Maestrom, pastikan sepasang. Kita masuk di BTC up, kita masuk di BTC down. Oh iya, kalau Seperti misalkan ngelihat begini keadaannya, berarti harus belinya satu pair, Pak. Satu pair, betul. Satu pasang, nggak Iya. boleh beli salah satu. Iya, betul. Ah, oke. Seperti itu. Secara logik sih memang ini lebih profitable, Pak. Sangat. Secara logik, ya kan? Kalau Sangat, kita beli iya. koin utama Bitcoin ini kita beli Oke. nih. Pada saat dia naik, oke kita berduit. Pada saat dia turun, kita Iya. udah nggak dapat duit. Ya, floating. Kecuali kita pakai aplikasi RQ kan. Iya, Kalau RQ itu dia turun, Iya. naik dikit oke lah, subsell. Iya, subsell. Tapi turun lagi, naik lagi subsell. Betul. Nah, dulu begitu aja, Iya. kayak gitu. Cuman ya jadinya cuma seperti itu dan hasilnya tidak maksimal. Iya, betul. Ya, saya sendiri sudah pakai dan hasilnya ya memang saya lihat tidak begitu maksimal jadinya. Iya. Makanya waktu lagi beres begitu, ngelihat hasilnya itu dipakai RQ, lemas lihat hasilnya, Pak. Memang dapat duit tapi kecil gitu. Iya, loh. iya, Nah, iya. kita kan sebagai trader ini kan maunya kan ya kalau bisa hasilnya kan konsisten. Iya, betul. Ya kalau saya main scalping, jadi ya ini nggak usah dipakai dong kalau Betul. scalping. Scalping harusnya manual Ya, aja. manual. Nah, tapi saya maunya ya memang aplikasinya yang jalan menghasilkan. Ya, menghasilkan. Tapi aplikasi RQ ini memang jalannya begitu. Ya. Bukan aplikasinya jelek, Bukan jelek, tapi memang dia begitu. Iya, memang Nah, diplot seperti itu. Diplot cara seperti kerjanya. itu. Iya. Nah, kalau saya ketemu dengan aplikasi Mainstream ini, Oke. sepertinya ya, dia itu kayaknya dibikin memang untuk mainkan di BLVT. Iya, betul. Walaupun bisa main koin Walaupun utama ya. ada koin-koin utama. Ya, tapi lebih difokuskan kayaknya ke BLVT. Kelebihannya ini. di BLVT. Seperti itu. Oke. Oke, Jadi baik. saya ingat kemarin tanggal 27 ya. 27 apa nih, Oktober Pak? kemarin ya. 27 Oktober. Kalau kita lihat tuh kan market lagi crash ya, lagi turun ya. Ah, iya. Tapi teman-teman Wah, gila itu. di Maestrom, wah Hari itu saya senyum 3%, semua. Pak. Saya 3%. luar biasa. Cuman saya masih kecil loh. Ya. Ada satu teman saya, Maria, dia juga Oke. sering podcast di sini. Iya. 8%, Pak. 8%, wow. Sorry, Pak.
Tapi kita ngeri, lihat Pak. kawan-kawan saya yang mereka menggunakan alat bantu aplikasi atau trading manual dengan koin biasa, mereka merengut semua, Pak. Mereka sedih semua, mereka melihat satu saya, ya disitulah saya edukasi. Ya ini alat, ini pilihan ya. Ini alat bantu, ya intinya lu mau cuan atau mau seperti apa gitu kan. Kalau saya pribadi adalah saya pakai alat bantu ini udah saya sewa, saya bayar ya untuk menghasilkan cuan. Ya sebenarnya ini option untuk orang mendapatkan tambahan. Betul. Ya, tapi saya sendiri coba dua-duanya. RQ juga saya masih jalan. Terus Mainstream juga saya jalan. Tapi di dua ini waktu saya lihat hasilnya besar ini, saya pindahkan banyak uang saya ke sini, Pak. Betul. Kayak gitu. Jadi uang yang di RQ nggak terlalu banyak sekarang. Justru yang mostly portfolio paling banyak ada di sini nih sekarang. Karena saya lihat lah secara profit lebih oke. Karena gini, kalau kita perhatikan harga naik itu persentasenya lebih sedikit daripada harga turun. Kita profit itu sedikit, iya kan? Daripada setuju. Kita floating pasti besar. Kita kalau ambil setahun nih, Pak. Ambil setahun nih, kita bicara persentase ya. 0 sampai 100 ya. Bullish itu, Pak. Paling 30-40%, Pak. Bullish, Pak. Artinya market uptrend itu 30 sampai 40% doang. Dari 100%, dari selama setahun itu. Jadi kalau kita ambil gambaran setahun itu 30% itu berarti 4 bulan. 4 bulan doang, Pak, dia bullish. Setelah beres semua, Pak. Beruntunglah kita kenal. Makanya. Jadi waktu saya tahu ini, kayak gila ini aplikasi keren sih. Kerennya karena dia mainkan di BLVT itu. Ya kerennya karena itu. Makanya ini saya bilang ini jadi point of selling sebenarnya di sini. POS-nya. Daya tariknya uniknya di juga situ. Nah, terus saya mau bahas ini, Pak. Saya dengar ini kan salah satu keunggulan ya. Keunggulannya adalah dia bisa main di market dua arah. Jadi mau naik mau turun pokoknya profit aja. Ya, ini salah satu keunggulan. Keunggulan kedua, katanya bisa beli koin yang sama lebih dari 1 kali, Pak. Kalau misalnya saya udah beli Bitcoin nih. Terus harga segini nih, ya kan? Kalau di RQ saya mau beli lagi di harga yang berbeda itu nggak bisa, kecuali saya nambah modal untuk menurunkan harga, kecuali itu. Main di layer. Main di layer dia saya jadinya. Nah, tapi kalau yang ini saya bisa beli 2 Bitcoin dalam satu platform, benar nggak, Pak? Betul. Jadi bahkan bisa lebih dari 2 kali. Jadi ya sangat gampang sekali kita untuk mengatasi floating. Kalau kayak gitu caranya, Pak ya, kayak gitu caranya, nggak perlu tuh saya beli banyak koin. Saya satu koin, saya main aja tembak tak, cegah kedalamannya dia. Lebih dari 1. Itu udah pasti cuan, Pak. Jadi Hitung pakai logika. Dengan kekuatan margin, dengan kapital kita, ibaratnya napas cuan, buang napas cuan. Karena kan namanya cat kan dia naik turun ya. Dia nggak mungkin lurus. Ya kan, kalau lurus meninggal sudah kan. Iya. Dia naik turun. Walaupun satwe dia tipis-tipis ya. Jadi makanya juga salah satu poinnya adalah bagaimana memilih koin atau memilih token yang agresif. Seperti itu. Ini kalau tradernya yang kayak kami ini trader tahu, waduh. Wow, luar biasa. Itu bisa make money-nya luar biasa, Pak. Betul. Kayak gitu. Betul. Ya, oke. 2 nih. Yang pertama koinnya 2 arah, lalu yang kedua itu adalah bisa beli koin yang sama lebih dari 1 kali. Nah, poin yang ketiga. Saya lihat di aplikasinya itu strateginya itu dibagi 4, Pak. Ya. Mix strategi, New Martin strategi. Saya nggak tahu New Martin nama siapa, Pak, ya kan? Martin strategi, dan ada Grid strategi. Kenapa dibegituin, Pak? Saya nggak paham sebenarnya. Awal-awal tuh saya tahu ini apa ini? Kenapa begini gitu loh? Mudah-mudahan suatu saat Pak Ari bisa podcast dengan pihak developer langsung. Aduh, itu dia yang saya harapin, Pak. Yang pasti mereka yang bisa menjawab lebih pasti. Cuma kalau berdasarkan pengalaman saya adalah jadi kita bisa sering melakukan, jadi kita bisa menyesuaikan dengan gaya trading kita, gitu, dengan gaya kita. Contoh kayak saya ternyata lebih suka dengan grid, makanya cuannya lebih besar dengan grid, karena grid lebih simple ya, 1 kali settingan dia berlaku untuk semua. Tapi kalau kawan-kawan yang punya basic trading, seorang trader mungkin mereka akan bermain dengan sistem martingale. Artinya pada saat dia turun, dia beli di harga bawah dengan dilipatkan lagi. Nah, itu tergantung dari gaya kita trading. Tapi yang pasti akhirnya di sini membuat kita banyak pilihan karena 4 strategi itu bisa berjalan juga bersama-sama. Iya. Termasuk averaging, Pak ya? Ya, jadi ada namanya Martin strategi, dia sistemnya averaging.
Dia sistemnya averaging ya, sama kayak di boot yang lain ya, ada juga seperti itu ya. Jadi averaging. Nah, kalau New Martin strategi mix strategi sama grid strategi buy and sell-nya per layer atau per grid. Oke. Tapi bisa averaging khusus hanya di Martin strategi ya? Khusus di Martin strategi. Oke, jadi kalau saya mau main averaging ya saya pilih yang Martin strategi. Ya. Oke. Jadi ya ini lebih luasa sih. Iya. Lebih luasa sih, mau begini bisa, dikasih jalan aja. Kamu mau yang mana gitu ya? Betul. Tergantung dari tradernya. Kamu suka yang mana? Tradernya. Ya. Oke, baik. Jadi tidak cuma dalam tanda kutip ya, kita dipaksakan dengan strategi satu udah harus menyesuaikan itu, enggak. Tapi kalau di Maestrom ada 4 pilihan ya, kita sesuaikan dengan gaya kita. Itu kelebihannya. Iya. Oke, baik. Satu lagi nih Pak, yang saya tahu nih, kelebihan terakhir. Ya. Affiliate program. Wow. Selalu ngikut ya affiliate-nya. Ini ya. Sebenarnya saya kurang demen sih bahas yang ini Pak, jujur aja. Ya. Tapi saya sih berusaha supaya jangan sampai teman-teman terlalu banyak ke sini. Ya. Cuman ini salah satu kelebihan dia yang kita harus bahas juga. Betul. Ya kan? Naik peringkat tanpa syarat peringkat. Oke. Ya. Ini terlalu mudah Pak menurut saya Pak. Iya. Kemudahan. Mudah banget. Saya kan masuk. Iya. Ya baru tanggal 24 masuk. 24, ya. Masuk tanggal 24. Referensi juga baru cuman 2 orang doang, 3 orang, ya kan? Tapi karena 2-3 ini pakai bagus, ya mereka kasih tahu teman-teman supaya pakai juga kan. Iya. Nah, waktu teman-teman jalan, saya cek, loh kok udah naik peringkat aja saya, Pak? Iya. Gitu. Padahal kalau di aplikasi yang RQ itu nggak bisa begitu. RQ itu kan kalau misalkan contoh ya, saya mau naik V3, itu harus 3 orang V2. Kan syaratnya begitu. Ada peringkat V2-nya harus 3 orang. Iya. Jadi walaupun member saya misalkan banyak, tapi kalau tidak ada 3 orang V2, saya nggak naik peringkat Pak. Iya, betul. Tapi yang ini kayaknya ini nggak ada syarat peringkatnya. Iya. Jadi sampai kalau kita bicara tingkatan atau level, dia sampai di level 5, yaitu tidak ada syarat peringkat. Dia hanya syarat direct sama syarat jumlah yang aktif. Oke. Seperti itu. Artinya apa? Misalkan kayak saya sekarang posisi saya di Epic atau di level 5 ya. Nah, saya ada 400 member, lalu saya punya direct 8, ya saya naik di posisi itu. Artinya walaupun hanya satu grup yang besar nggak jadi masalah. Nah di sini saya lihat kemudahannya adalah membantu kita untuk memperbesar persentase dari sistem afiliasinya. Kesimpulan saya gini loh Pak, kalau saya lihat affiliate program ini Pak, berarti sebenarnya secara tutup mata nih, boleh dibilang ya, asalkan orang itu dia ikut trading, yang penting dia ngomong aja ke 1-2 orang, jalan, itu udah pasti epic Pak. Pasti. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Itu udah pasti ada di posisi yang epic itu. Itu kan posisi epic kan 3 ke bawah. Yang paling tinggi kan mythic nih. Mythic. Terus di bawahnya legendary. Terus epic kan? Epic, betul. Tutup mata itu semua pasti epic pasti Pak. Udah pasti itu. Bayangkan 65% pembagian persentasenya. Artinya ya kembali lagi sekali lagi di sini saya sampaikan. Kayak saya yang saya lakukan jujur saja sebenarnya sebelum ketemu kawan-kawan Pak Ari nih, kami asik trading Pak. Tapi saya bingung kok bonus saya masuk terus ya. Nah, itu afiliasi saya masuk terus gitu kan. Ya akhirnya kita bagaimana mengedukasi kawan-kawan, mereka mencapai target 1%, mereka happy, mereka berjalan, afiliasi berjalan. Otomatis Pak, produk bagus, afiliasi berjalan. Nah, saya sengaja Pak, memang di Champion Trading Community, karena kita ini komunitas trader kan. Nah, kita fokusnya lebih banyak ke trading sebenarnya. Ya kan? Tapi karena hasil trading juga memang bagus ya, memang produk yang bagus, hasilnya bagus kan, jadinya affiliate-nya berkembang Pak dengan sendirinya. Otomatis. Karena gimana ya, kalau kita makan enak nih, ya kita pasti cerita Pasti Pak. cerita Pak. Nggak mungkin nggak cerita. Justru kita nggak cerita kalau misalkan makanannya tidak enak. Makanannya nggak enak. Malu kita referensi tempat makannya kalau misalkan makanannya tidak enak. Tapi kalau makanannya enak, wow kita ngomongnya dengan sendirinya Pak. Padahal yang punya tempat nggak minta kita promosi tuh. Iya betul. Dan tapi bisa kita ngomongin begitu loh. Kawan-kawan kita cuan, mereka happy ya. Kita happy juga. Jadi benar-benar happy kita di saya merasakan itu Pak ya. Saya merasakan. Saya tidak bangga kalau teman-teman saya itu affiliate ini kencang. Saya nggak bangga Pak. Tapi saya bangga ketika mereka itu nunjukin hasilnya, hasil tradingnya Pak. Begitu kasih hasil Pak Ari, Bro Ari, Ko Ari, saya lebih dari 1% hari ini. Waduh, saya senang banget Pak. Berarti is work itu loh menurut saya. Aplikasi ini bekerja memang. Wah keren. Ini yang bikin saya wow.
gitu. Betul, Pak. Itu aja, Pak. Betul. Saya emasnya cuma di sana. Betul. Kalau teman-teman saya bisa menghasilkan trading, fokus, konsisten di tradingnya, ya 1% aja per hari, achieve itu. Aduh, itu udah lebih cukup, Pak. Sudah luar biasa, Pak. Itu affiliate jalan nggak jalan saya masa bodoh, Pak. Jalan pun bonus saja buat saya, Pak. Tambahan lah kita bilangnya. Tapi nggak jalan pun, udah saya tutup mata, saya nggak lihat gitu. Betul. Yang penting teman-teman saya yang saya kasih tahu tentang aplikasi ini, mereka mesti profit. Soalnya kita trading untuk profit. Jangan gitu. sampai kita pola pikirnya terbalik ya, karena memang zaman digital ini kan semua rata-rata pakai afiliasi. Betul. Aplikasi transportasi online ada afiliasi. Binance ada afiliasi. Saya di Binance hampir semua sih, lumayan Pak. Saya juga lihat. gitu, Pak. Tapi kan saya di Binance saya tidak fokus merekrut orang nih. Tapi saya fokus gunakan produknya. Benar. Ternyata saya dapat bonus afiliasi. Nah, saya harap saya dengan teman-teman membangun seperti ini. Kalau teman-teman sampai cuannya kurang dari 1%, wah itu beban buat kita. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah. Nah, itu yang kita lakukan, Pak. Kita trader itu kita ngecek. Mungkin settingan kita belum sempurna. Kita bahas nih gimana settingannya. Mungkin koinnya salah pilih. Oke, kita bahas koin apa yang kira-kira lagi punya potensi untuk memberikan hasil yang bagus. Nah, kan harusnya begitu, Pak. Nah, cuman memang saya akui nih. Program afiliasi begini, ini bisa juga jadi sebagai salah satu yang memberikan profit, tapi juga bisa salah satu yang akan menjatuhkan Mainstream sendiri, Pak. Di RQ saya memiliki pengalaman seperti itu. Ya, karena apa? Karena leadernya, ya mereka kan nyebut diri leader ya. Itu tuh berusaha untuk kasih tahu orang dari sisi income dari affiliate-nya, bukan income tradingnya. Mostly lebih banyak nampilkan income dari afiliasinya. Ya itu kan cuma income ngajak-ngajak orang. Kalau itu yang ditonjolin, kita jatuhnya skema Ponzi nanti, Pak. Kalau tradingnya tidak jalan. Ya kan? Artinya kita menghasilkan uang itu dari setoran uang orang lain. Nah, kan kalau misalkan itu yang terjadi, nama aplikasinya jadi rusak. Padahal aplikasinya bagus ya. Ya, performanya oke. Update-nya bagus. Ya kan? Saya lihat oke gitu loh. Tapi karena dijalankan sama orang-orang yang hanya maunya duit sesaat, ya yang jadi upline itu ya, yang berusaha mencuci otak membernya seolah-olah kayaknya kamu harus fokus di satu aplikasi. Ini bukan MLM maksud saya. Ini aplikasi trading gitu. Aplikasi trading ini juga tidak ada, mereka juga tidak mengakui diri MLM dan tidak ada tuh yang namanya ada data lengkap bukan kayak apa namanya kalau dulu di MLM namanya apa ya? Peraturan perusahaan yang harus diikutin. Ya kan? Ada nggak di sini? Kalau di peraturan di MLM ada. Kalau kamu sudah ikutin MLM ini, kamu nggak boleh ikutin MLM lain. Di sini misalkan sudah di RQ, mau gunakan Maestro, mau gunakan yang lain, itu kepilihan kita. Ini kan aplikasi bantu alat trading, ya kan? Nah, saya mau pakai yang mana itu terserah saya dong. Saya punya mobil mau 2 mau 3 terserah saya, Pak. Harusnya begitu. Iya dong, benar nggak? Ya mudah-mudahan lah kita bisa mengedukasi di sini dengan benar ya. Saya yakin sebenarnya yang sebelum-sebelumnya juga mungkin bagus, cuma ada ya biasa ya bahasanya oknum. Biasalah. Gitu kita selalu bilang ya orang-orang yang seperti itu muncul yang akhirnya jadi merusak gitu loh. Karena mereka terlalu fokus di afiliasinya. Itu yang saya sangat sesalin dan saya sangat sayangin. Makanya di grup di aplikasi Mainstream ini, Pak, saya berusaha untuk gini supaya jangan sampai itu terulang. Betul. Gitu kan? Bagus. Makanya teman-teman nanti kalau misalkan mau pakai aplikasinya, usahakan cari trainer yang benar. Jangan cari leader, cari trainer. Bener, karena leader fokusnya kembangin jaringan. Kalau kami trainer, fokusnya adalah di trading. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti pakai aplikasi Mainstream kan tujuannya mau dapatin hasil dari trading. Kalau salah gabung dengan orang yang fokusnya MLM, akhirnya teman-teman nggak akan dapatin edukasi trading. Betul. Begitu. Ya kan? Sepakat. Nah, makanya ini Pak, ini kita jaga supaya jangan sampai afiliasinya ini dimanfaatkan sama orang-orang yang punya niat untuk jalankan jadi MLM-nya. Kasihan orang-orang udah ikut bayar $100, $200, akhirnya nggak dapatin manfaat dari aplikasi ini, Pak. Terjebak dengan kata-kata para oknum tersebut. Karena oknum tersebut berpikir yang penting gue dapat bonus sponsor. Habis itu ya whatever lah. Saya berani taruhan ya, kalau mode kerjanya begitu, Pak. Itu cuma aman, cuma enak di 1 tahun pertama. Kan aplikasi ini harus diperpanjang di tahun kedua. Kalau orang nggak bisa dapatin manfaat aplikasinya, tahun kedua
Boro-boro Pak dia mau perpanjang Pak. Kayak gitu. Tapi kalau dia dapat manfaatnya, memang dia profit cuan ya. Nggak ada masalah Pak. Saya punya member bahkan baru hitungan bulan sekarang dia udah perpanjang Pak. Dia udah beli CDK-nya lagi di Maestro untuk 2 tahun ke depan. Itu mah kita nggak suruh loh Pak. Iya itu kita nggak suruh. Karena dia memang merasakan manfaat aplikasinya betul, Pak. Betul. Hasil tradingnya menjanjikan bagus nih. Kayak gitu. Ya artinya ya seperti Pak Ari bilang tadi, sekali lagi produknya bagus, afiliasi ini ngikut. Jadi buat kawan-kawan juga jangan sampai salah ya. Sekali lagi kita lihat produknya dulu, ini menghasilkan sesuai harapan kita. Otomatis manusia ini segala sesuatu yang baik pasti cerita. Betul. Dari efek seperti itu akhirnya berjalan afiliasi. Ya, makanya fokusnya harus cari trainer teman-teman. Jangan cari leader. Ya, yang ngaku-ngaku leader jangan ikut deh kalau saya bilang deh. Kalau enggak nanti Anda kecewa beneran. Anda kecewa kenapa? Waktu Anda mau didaftarin, Anda dikejar-kejar. Tapi waktu Anda selesai didaftarin, Anda ditinggal gitu. Ya kan? Gantian kita yang kejar-kejar dia, Pak. Wah, ini yang saya sebenarnya kurang demen tuh di bagian ini nih. Ya kan? Nah, melalui aplikasi Mindstorm ini dan kami kan bikin Champion Trading Community ini nih. Ini adalah komunitas untuk trader kan Pak. Dan kita maunya orang-orang bergabung ini benar-benar trading. Hasilin duit dari trading Pak. Jadi sewa $100 dari aplikasi Mindstorm ini nggak sia-sia Pak. Iya dong, nggak sia-sia, aplikasi kepake dan bla bla bla. Ya, mudah-mudahan nanti jalan Pak ya. Pak, saya dari profit tradingnya ya kita itu BEP-nya cepat untuk $100 gitu loh. Iya, nggak perlu pusing-pusing yang lain. Bukan cepat lagi, memang lumayan Pak. Gitu, iya, gitu, kami aja ya Pak Jansen kan juga ikut tuh yang minggu lalu kan, yang kita kan ada gathering kan, kita kumpul kan, kumpul kita bahas strategi tradingnya, bahas settingannya, terus kira-kira siapa nih yang dapatin hasil paling besar nih tradingnya kan kita bahkan sampai bikin tabelnya tuh ya, tabel terus kita liatin, wah si ini nih gede banget nih, kamu settingannya gimana? Kita sampai sharing-sharing ya. Yang saya perhatikan adalah wajah kawan-kawan saat itu. Oh happy semua. Saya sampai merinding. Saya melihat mereka happy. Happy semua. Iya. Mereka happy, kita happy bisa semua. Berbagi kebaikan buat kawan-kawan. Benar. Happy semua. Dan kita tidak ada tuh bicara afiliasi, Pak. Ya, nggak ada tuh. Kita bicara trading, Pak. Benar-benar tradingnya. Betul. Itu keren banget sih. Ya, dan kita juga berusaha dapatin satu settingan yang bisa dipakai oleh semua teman-teman kita. Walaupun yang masih baru gabung loh, Pak. Betul. Kayak gitu. Nah, kita harapannya nanti jalan seperti itu ya. Iya, betul. Pak Jansen, kita tadi sudah bicara yang kelebihan-kelebihannya. Nah, kayaknya nggak afdol nih Pak. Kalau kita hanya bicara baik-baiknya doang dari aplikasi itu. Betul. Kekurangan, ya, yang masih kurang lah, yang perlu diupdate, yang perlu dikembangkan dari aplikasi ini Pak. Nah, kekurangan pertama yang saya lihat dari aplikasi ini adalah gini. Ini aplikasi kan masih baru. Ya, masih baru. Tampilannya masih bahasa Mandarin Pak. Ada bahasa Mandarinnya Pak. Nah, itu agak sedikit mengganggu sih jujur aja. Untuk orang yang ngerti bahasa Mandarin sih no problem ya. Tapi kalau kita yang tidak ngerti bahasa Mandarin itu, ini bahasa dewa mana nih Pak? Bingung kita gitu. Kayak gitu. Nah itu kekurangan menurut saya. Ya betul. Benar nggak sih? Ya. Jadi sama lah. Mungkin buat kawan-kawan juga nanti ngalami ya begitu download. Saya pun pertama kali ngeliat, aduh ini aplikasi apa sih? Itu kan. Tapi ternyata berjalan, yang penting cuannya gitu. Iya, yang penting cuan sih. Artinya, benar. Ya kita lihat lah aplikasi apapun di dunia ini namanya baru pasti dia berawal dari biasa dulu ya. Setelah pasti segala sesuatunya masih kurang lah. Iya, akhirnya dia ditambahkan, berkembang. Bahkan ya info update terakhir saat ini lagi di review untuk naik di Play Store dan lain sebagainya. Oh, sudah mau muncul di Play Store nih, Pak. Sudah mau muncul di Play Store. Mudah-mudahan cepat ya. Ya. Jadi positifnya buat saya ya kita mengenal awal, jadi kita ibaratnya mengikuti lah perkembangan dari afiliasi ini. Dari update aplikasinya. Yang pasti saya melihat info-infonya, mendapatkan informasinya, ya ini akan terus dikembangkan. Dan memang pada umumnya aplikasi seperti itu. Dan secara logikanya adalah bahwa ya aplikasi ini otomatis dia dengan semakin berkembang, dengan semakin banyak yang menggunakan, otomatis dia akan semakin baik. Betul, developernya pasti akan mengembangkan aplikasinya. Setuju. Jadi buat kawan-kawan nanti ke depan menggunakan ada trouble, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya memang sekali lagi contoh kadang-kadang dia suka close sendiri. Nah, gitu itu kekurangan kedua tuh. Bug, Pak. Masih ada bugnya. Betul. Jadi ini aplikasi sebenarnya mau dibilang siap launch, nggak siap launch juga karena ada bugnya. Betul. Ya kan? Betul. Tapi memang sih kalau mau nunggu aplikasi sampai udah
sudah sempurna, sudah bagus, itu butuh waktu. Nah, sementara kita butuh trading saat ini, kita butuh profit saat ini gitu. Nah, jadi ya di balik kekurangan dia yang itu yang tadi yang pertama yang masih bahasa Mandarin lah, tampilannya juga gitulah Pak ya. Gitu kan. Enggak mau dibilang cakep, enggak, dibilang jelek, enggak juga. Sedang-sedang. Kawan-kawan nanti awal pertama kali buka enggak tertarik gitu loh. Dulu kan ada bilang kan kesan pertama menggoda. Kalau ini enggak menggoda, Pak. Ini enggak menggoda. Waduh, langsung Pak Yansunnya ngomong nih. Kesan berikutnya, super menggoda. Karena profitnya yang menggoda. Tampilannya bisa diperbaiki lah ya. Yang penting profitnya tetap konsisten ya. Itu tujuan kita kan. Iya. Oke, baik. Kekurangannya apa lagi Pak ya selain itu? Dari sisi dari sisi tampilan, ngebaknya dia. Ngebak. Apalagi kira-kira ya? Saya rada lupa juga sih. Security-nya. Security-nya Pak. Kalau di RQ kan itu kalau kita setiap kali kita login, daftar, itu kan pasti minta OTP. Ini nggak ada loh. Dia belum menerapkan itu. Dia belum terapin OTP-nya. Jadi security-nya juga menurut saya masih agak kurang. Tapi ini tidak jadi persoalan sih, karena uang kita tidak di sana sih. Tidak di sana. Uang kita ada di Binance sih. Ya, kalaupun kita dipakai orang, ya udah uang kita di Binance. Uang di Binance. Iya, betul. Ya ini mudah-mudahan nanti bisa terus dikembangkan, terus bisa diperbaiki ke depannya lah. Kita harapin begitu Pak. Ya, ini juga sudah kita sampaikan terus ya untuk disampaikan ke developer, semoga perkembangannya cepat. Sekarang saya punya pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Masuk Indonesia kapan sih nih Pak? Ya. Terus siapa gitu yang bawa ini Pak? Jadi kalau saya mendapatkan informasinya itu di tanggal 6 Agustus ya dari kawan saya di Malaysia juga. Oke, 6 Agustus. 6 yang Agustus, Bapak tahu nih? Ya oke. Saya daftar di situ, tapi saya mulai tradingnya 27 Agustus. Oke. Berarti tidak ada ofisialnya dia di Indonesia siapa belum. gitu yang masuk gitu di ya? Di Indonesia belum, seperti itu. Oke. Jadi ya itu di awal Agustus saya cari informasi di Malaysia itu di akhir bulan Juli. Akhir bulan Juli. Iya. Itu masuk Malaysia. Masuk Malaysia. Berarti ini produk bukan dari Malaysia, ini dari mana Pak? Produk dari Cina ya. Sesuai dari Cina. dengan bahasa di aplikasinya lah ya. Oh, oke. Saya lihat cut time dia juga jam 11 malam sih. Iya. Ya, oke, baik. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Ya saya sih berharap suatu saat Pak Ari dan kawan-kawan lah yang handle di Indonesia. Oh iya. Gitu kan? Itu harapannya Pak. Ya saya kalau udah ketemu produk bagus, saya mau ketemu dengan developernya. Yes. Kalau saya ketemu developernya, buat podcast begini kita podcast di sana Pak. Bahkan kita tanya semua. Ke semua. Benar. Jadi kita semua yang pakai aplikasi ini, jadi saya taunya bukan cuma saya doang. Kalau kita ngomong dengan kita podcast itu kita tampilkan di halayak publik begini kan. Jadi orang bisa lihat sendiri, bisa dengar tuh kata developernya tuh. Betul. Mungkin CEO-nya atau siapanya yang ngomong kan. Jadi kita clear dapat jawabannya. Karena kalau nggak begitu Pak ya, sering kali nih aplikasi ya, sering kali ya karena leader, lagi-lagi leader ya, mereka seolah-olah membuat ada roadmap-nya dari si aplikasi ini. Jadi kelihatannya kayak wah developernya yang mau kembangin ke ini nih. Itu cuma kadang-kadang bahasa jualan Pak. Gitu. Tipikal saya itu adalah saya mau dapatin info ini harusnya langsung dari developer. Betul. Jangan dapatin info dari leader. Leader itu Pak bisa ditambah kurangin Pak. Yang jelek dikurangin, yang bagus-bagus dilebih-lebihkan Pak. Dibumbu-bumbui Pak gitu. Jadi nyampe ke member kayak wow gitu kan. Orang langsung wow gitu, semangat luar biasa ya, afiliasinya lagi-lagi mereka kejar. Betul. Nah, jadi kalau saya sih saya maunya kalau bisa lah kita nanti kan ketemu dengan developer Pak. Terus kalau memang aplikasinya bagus, saya bisa podcast juga dengan di sana dan saya mau lihat keseriusan mereka kembangin aplikasinya Pak. Betul. Kalau mereka serius kembangin aplikasinya, maka kita dari Champion Trading Community kita bisa buka perwakilan mereka di Indonesia Pak. Secara logika harusnya mereka welcome. Ya, karena akan membantu dan mempermudah sehingga mereka cepat berkembang. Oh iya. Seperti itu. Wajib Pak. Kebetulan saya sendiri itu kan juga importir barang nih Pak. Saya sering tuh visit ke sana. Sering visit. Cuma COVID begini kan enggak. Jadi kita enggak visit. Tapi kalau memang memungkinkan, ya saya juga berani visit ke developernya Pak. Seandainya memang mereka open untuk kita datang, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Setahu saya orang-orang China kalau service itu nomor 1 sih. Ya, mudah-mudahan ya. Harusnya bisa ya. Dalam waktu dekat sudah bisa ada komunikasi Pak Ari langsung untuk mempertanyakan lebih lanjut. Karena ya saya katakan tadi logikanya harusnya mereka menerima. Kenapa? Karena untuk perkembangan di Indonesia yang memang sekarang sudah mulai viral ya. Iya, sekarang udah mulai banyak yang bicara tentang ini. Tapi yang saya berusaha cegah itu adalah jangan sampai ketemu orang-orang yang cuman taunya daftarin orang, tapi nggak ngajarin orang.
Jangan sampai tersesat. Jangan sampai tersesat gitu loh. Kita udah punya pengalaman itu sekali, jangan diulangin. Betul, gitu. Kalau kita ulangin, jatuh ke lubangnya sama, Pak. Betul. Nah, akhirnya jadi rusak di sana itu. Ya. Ya mudah-mudahan Pak ya, nanti aplikasi Mindstorm yang baru ini ya kita bisa tetap profit 1% konsisten. Lebih dari itu kita anggap sebagai bonus lah. Kawan-kawan happy semua lah. Ya, terus teman-teman kalau nanti misalkan mau gabung, hati-hati bergabung dengan orang-orang, pastikan mereka itu mengajarin Anda. Ya. Bergabunglah dengan trainer, itu paling benar. Karena trainer itu mengajarin. Nah, tapi kalau ketemu dengan leader, ya dia cuma daftarin doang, ngajarin kan kagak. Jadi udah dapat bonusnya dicabut, Pak. Gitu. Itu yang kasihan teman-teman yang ikut-ikut itu. Yang nggak pernah diajarin, basic trading juga ngajarin dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau kita di Champion Trading Community ini, kita mengajarin teman-teman. Kita bikin kursus, bikin kelas untuk teman-teman. Nanti mereka bisa join. Keren. Ya Pak ya benar ya. Pak Jansen, saya terima kasih Pak untuk hadir ke sini. Mungkin nanti nextnya saya undang lagi. Kita boleh bahas lebih dalam tentang aplikasinya atau mungkin developernya atau mungkin settingannya sekalian Pak. Kita bahas lebih dalam lagi nanti ya. Kupas tuntas. Terima kasih Pak. Thank you. Sama-sama Pak. Thank you Pak. Thank you. Royal Q Champion, professional team for a money.